Hai, gue mau sharing beberapa video gue yang memang belakangan ini sempat viral dan pada akhirnya gue menemukan format untuk menjadikan video viral sih menurut gue. Cuma memang terus terang keviralan video gue beberapa hari terakhir ini dalam bulan ini itu gue upload di satu aplikasi yang memang notabene baru sih. Gue juga baru gabung itu sekitar November tahun lalu ya. Gara-gara sama temen gue main di satu FTV kampus gitu, terus disaranin buat buka aplikasi itu gitu. Nah artinya gini, yang pertama gue mau sampaikan adalah kita sih kalau menurut gue sih ya coba-coba aja semua aplikasi baru ya, terutama aplikasi-aplikasi yang memang ada yang nonton berbayar gitu kan. Yang nonton berbayar menarik viewer ya dari si pembuat aplikasinya ini. Dia berusaha untuk menarik ke pengunjung, menarik viewernya, menarik ke penggunanya gitu. Nah itu yang memang kita layak coba aplikasi-aplikasi itu. Kemudian tetap bikin konten secara kontinu segala macem. Nah kebetulan gue bikin kontennya adalah konten komedi. Gue dulu memang stand up komedian, tapi belakangan gue nggak berani nyebut diri gue stand up komedian karena gue pikir sulit juga menjadi stand up komedi. Akhirnya memang gue berbalik ke komedian aja yang larinya sih pada akhirnya ke konten kreator gitu, konten kreator. Nah di video-video komedi gue memang kebanyakan sih beberapa yang gue bawakan memang jokes-jokes yang mungkin orang sudah ngenalin, atau banyak yang bilang jokes kodian, jokes receh segala macem ya. Kalau menurut gue sih nggak ada masalah gitu. Sekode-kodiannya jokes, kebanyakan orang yang membuat jokes itu jadi kodian atau jokes receh itu lewat tulisan gitu. Jadi gue berusaha memvisualisasikan jokes-jokes tersebut gitu. Nah ini memang agak sedikit effort, agak sedikit usaha di situ bahwa gue menerjemahkan jokes tersebut dan mau dibawakan seperti apa jokesnya gitu. Jadi kodian ya memang gue akui kodian receh segala macam, banyaknya orang yang begitu iya. Tapi tergantung kita ngebawainnya, mendeliver jokes tersebut ke netizen atau ke follower kita gitu. Apakah bisa nggak sih deliver gitu, bisa nggak sih nyampe jokesnya ini ke follower kita gitu. Nah kebetulan memang gue juga berdiskusi sama beberapa gue anggap guru lah ya jadinya ya, karena gue belajar dari mereka. Ada yang ada namanya Om Krisna, terutama Om Krisna dari Sersan Prambos, itu gue selalu berdiskusi masalah konten gue gitu, gimana udah enak gak dinikmatinya gitu, lebih kepada dia bilang oke, akhirnya dia juga bilang ini oke, clear, karena dia bilang kelebihan lo adalah di intonasi lo, pronunciation lo bagus, audionya yang penting, dia bilang gitu, lebihannya di situ, sama ngebawainnya juga enak. Nah dia bilang receh-recehnya jokes itu kalau lo ngebawainnya enak, clear, kata beliau nih nggak ada masalah sih Pap gitu. Memang benar sih tujuan akhirnya adalah menghibur orang yang pada akhirnya mereka tertawa, mereka senang, enjoy, menikmati banget joke itu. Dan satu hal lagi adalah relate gitu dengan kehidupan sehari-hari. Jadi kalau gue bilang sih memainkan jokes receh itu perlu juga ke skill khusus juga, dan memang enaknya adalah jokes itu sudah orang tahu gitu. Tapi itu ada satu hal lagi yang gue pelajari juga dari Papa Ramon, itu Om Ramon Papana, ada namanya meta jokes. Jadi jokes receh itu kita jokeskan lagi sehingga menjadi jokes baru gitu. Nah itu gue pakai juga beberapa, memang ilmu stand up gue terapkan di jokes gue, di konten-konten gue, sehingga terbentuklah jokes yang sekarang. Nah untuk konten yang kemarin beberapa kali viral, itu memang gue lihat jokesnya dan gue pelajari, terus kemudian gue bawakan secara video. Penekanannya juga di mana, memang kita harus jeli menekannya di mana, tambah efek segala macem, apa yang lo mau bicarakan. Terus satu hal yang dari Mas Panji bilang, Panji Pragiwaksono, gue ingat banget dari show-nya dia, dari turnya dia, lo nggak harus lebih baik dalam bikin konten ya, terutama di sosial media nih. Lo nggak harus lebih baik, tapi lo harus lebih beda. Itu aja dari gue, nanti gue sambung lagi ya. Bye-bye.